Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan turis Indonesia yang tadinya berada di Israel dan sekarang harus pergi ke Mesir karena Israel dan juga Palestina ini ditutup. Bapak Sony Eliza Lucu, selamat siang Pak Sony. Selamat pagi Hanum, selamat siang waktu Indonesia. Baik, selamat pagi waktu Mesir berarti ya Bapak ya? Waktu Mesir, ya sudah sekitar 5 jam. Oke. Pak Sony, informasi terakhir yang kemarin kami dapatkan, Bapak juga sempat terhubung dengan CNN Indonesia di program CNN Indonesia Newsroom bahwa jalur perbatasan yang ditutup pada kali ini adalah hanya Palestina begitu, sehingga rombongan peziarah tidak bisa singgah di objek wisata di kawasan tepi barat. Tapi informasi terkini yang akhirnya Bapak laporkan kepada kami bahwa rombongan ini dipaksa harus keluar dari Israel maupun wilayah Palestina karena terkait isu corona. Bisa dijelaskan Pak runtutan kronologis kejadiannya sampai saat ini Bapak bisa berada di Mesir? Baik Hanum, jadi semula penutupan wilayah-wilayah karena kasus corona itu hanya terjadi di wilayah-wilayah wisata rohani yang berada di bawah kendali atau milik Palestina, seperti Bethlehem, Jericho, Hebron. Sehingga akhirnya kebetulan juga kami memiliki rencana untuk tinggal di wilayah Palestina. Tetapi sehubungan dengan kebijakan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk mengalihkan penginapan ke Yerusalem. Dan terjadi perubahan yang begitu cepat mengenai kebijakan pemerintah Israel tentang situasi terakhir mengenai penanganan corona dan sikap menghadapi turis-turis seperti yang saya katakan dalam wawancara sebelumnya, bahwa tinggal menunggu waktu pemerintah Israel akan melakukan hal yang sama. Maka perubahan demi perubahan yang terjadi adalah kami mendengar informasi bahwa dimulai dari penutupan perbatasan di Mesir, yaitu di Taba terminal. Sementara perbatasan dengan Yordania masih terbuka. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu muncul lagi perubahan kebijakan di mana perbatasan menuju Yordania ditutup, keluar masuk ada 2, yaitu di perbatasan Sheikh Hussein dan Allenby. Kami masuk pertama dari Allenby. Jadi tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Dan mereka mengizinkan untuk semua wisatawan keluar dari Mesir saat itu juga, artinya kemarin siang. Sehingga kami memutuskan melalui Mesir. Sehingga kami memutuskan untuk turun dari Yerusalem dalam sejauh perjalanan 5 jam menuju Taba. Baru tiba tadi malam sekitar jam 11 dan baru keluar dari perbatasan sekitar jam 1.30 dini hari. Dan saat ini kami berada di Mesir, artinya perbatasan yang terbuka untuk keluar yaitu perbatasan Taba Mesir, tapi untuk masuk sudah tidak diizinkan. Oke. Baik, Pak Sony, ini kejadiannya seperti apa? Apakah saat itu Bapak memang tengah berada di wilayah tepi barat, lalu ada otoritas setempat yang langsung melarang melakukan kegiatan lebih lanjut dan disediakan kendaraan untuk keluar, atau seperti apa Pak teknisnya? Pelarangan di tepi barat itu sudah berlangsung beberapa hari, jadi kita sudah tahu, sudah melakukan antisipasi. Yang kita tidak tahu adalah perubahan kebijakan yang terjadi di wilayah Israel. Nah ya, di sini cara kerjanya adalah tour dari Indonesia, operator dari Indonesia, travel, memiliki kontak dengan land operator dari Israel. Jadi semua informasi itu kita dapatkan dari land operator yang ada di Israel. Kemarin siang setelah makan siang, kita diminta oleh land operator Israel untuk segera meninggalkan seluruh wilayah Israel, seluruh grup-grup Indonesia dihubungi oleh land operator untuk segera menuju perbatasan Mesir dan meninggalkan negara Israel. Mendengar permintaan seperti itu, kami langsung segera kembali ke hotel, mengambil semua barang-barang secepatnya dan meninggalkan negara itu melalui bus sendiri-sendiri. Karena ada banyak rombongan Indonesia juga ada banyak grup Indonesia yang berada di Yerusalem bersama-sama dengan saya. Demikian. Oh oke, baik. Pak Sony, kalau saat ini rombongan warga negara Indonesia yang bersama Pak Sony ada berapa banyak dan apakah terkait dengan kejadian ini sudah dilakukan kontak lebih lanjut dengan KBRI di sana Pak? Karena apalagi ini kan mengingat juga perbatasan antara Mesir dan Israel ini juga sudah ditutup begitu. Travel itu setahu saya sudah melakukan kontak dengan pihak KBRI di Kairo untuk melaporkan keberadaan, karena mereka juga memiliki asosiasi para travel, karena para grup guide-guide dari grup ini saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, saudara,
perlu kami laporkan bahwa ketika memasuki wilayah Mesir dini hari tadi malam, di situ kami juga mengetahui bahwa dibukanya perbatasan oleh negara Mesir untuk masuk ke dalam menampung wisatawan-wisatawan rohani yang berangkat dari Yerusalem menuju Mesir untuk keluar. Itu juga kita tidak bisa pastikan kapan, apakah dibuka terus-menerus atau tidak. Demikian laporan. Oke, Pak Sony, WNI yang bersama dengan Pak Sony saat ini ada berapa banyak, Pak, di sana? Saat ini yang khusus untuk rombongan saya saja ada 51 orang. Dini hari tadi saya ada melihat ada sekitar 6 sampai 10 grup Indonesia di luar grup-grup dari bangsa lain yang bersama-sama antri panjang di Terminal Taba Mesir. Oke, baik. Jadi rombongan Pak Sony ini adalah rombongan peziarah untuk dalam rangkaian Holy Trip ya Pak ya, yang melakukan trip ke Israel dan Palestina. Lalu sudah ada rencana lanjutan untuk segera kembali ke tanah air Pak? Apakah akan tetap melanjutkan trip ziarah ini? Iya, betul. Ini adalah perjalanan wisata. Wisata rohani untuk mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di wilayah Israel dan wilayah Palestina. Sehubungan dengan seharusnya kami masih berada di Yerusalem sampai tanggal 13. Baru tanggal 14 akan tiba di Indonesia. Dan dengan pengalihan ini maka semua program dipindahkan ke wilayah Mesir. Jadi kita melakukan reroute dari pesawat kita menuju ke tanah air. Jadi program-programnya kita ganti di wilayah Mesir saja. Kebetulan pemerintah Mesir masih memberi kesempatan kepada kita untuk berziarah di tempat ini. Demikian. Oke, berarti perjalanan yang Pak Sony pimpin sendiri untuk wisata rohani ini masih akan terus dilanjutkan di Mesir. Yang terakhir Pak, mungkin ada imbauan khusus juga mungkin dari otoritas setempat di Mesir terkait dengan wabah corona yang tentunya juga terjadi di sana, khususnya untuk para rombongan turis. Nah, menurut saya sih tidak tepat untuk melakukan perjalanan ziarah saat ini, baik ziarah rohani Kristen maupun umroh melalui negara-negara yang seperti negara Mesir, negara Yordania maupun apalagi Israel dan Palestina. Seperti tadi malam saja kami agak lama tertahan di agak lama tertahan di Terminal Taba karena petugas kesehatan Mesir melakukan pengecekan satu demi satu ratusan peziarah yang antri untuk memasuki imigrasi. Jadi lebih baik untuk menunda semua perjalanan ini sampai pemerintah dari negara-negara ini memutuskan untuk membuka kembali pintu perbatasan mereka dan memiliki penanganan yang jelas mengenai isu tersebut. Sebab yang berbahaya di sini adalah isu rasial. Artinya ketika mereka melihat orang-orang berwajah Asia, mereka langsung berteriak menyebut asal suku tertentu dan memanggil nama corona lalu memalingkan muka dan bergerak menjauh. Demikian, Hanum. Oke, Pak Sony, kami berharap di sini semoga Anda dan rekan-rekan WNI di sana tetap sehat, bisa menjalankan sisa perjalanan trip ini dengan kondisi prima dan kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Terima kasih Pak Sony sudah tergabung bersama kami di CNN Indonesia.